Penyebab kebakaran terjadi itu ya masih Tugas damkar ada di setiap rumah ya Pak? iya betul, karena pemadaman kebakaran namanya tugas pokok atau tusi dari Disgul Karmat itu ada 5. Boleh diceritakan sedikit nih Pak prestasi dari Damkar Jakarta ini? Tanya mau meminta layanan segala macam itu bisa kemana aja nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode ke-13 podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Kota global di dunia umumnya menerapkan regulasi bangunan yang ketat dan standar keselamatan yang tinggi, termasuk kewajiban menyediakan alat pemadam api ringan di setiap unit hunian. Hal ini menjadikan kepemilikan APAR sebagai standar minimum yang dapat menyelamatkan nyawa dan aset. Melihat pentingnya mitigasi risiko kebakaran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan gerakan masyarakat punya alat pemadam api ringan atau GEMPAR yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2025. Program ini digencarkan dalam masa 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, bertujuan untuk mendorong kepemilikan APAR oleh masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan dan penanggulangan dini kebakaran. Di episode kali ini kami akan berbincang langsung dengan narasumber dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk membahas semua warga bisa jadi damkar dengan APAR. Nah, seberapa besar risiko kebakaran di Jakarta, terutama di kawasan padat penduduk? Mengapa kepemilikan APAR oleh masyarakat menjadi kebutuhan mendesak? Bagaimana strategi dan langkah Dinas Gul Karmat dalam mengedukasi, memfasilitasi dan mendorong partisipasi warga lewat GEMPAR? Bersama saya Ani Kristiani, semua akan kita bahas tuntas hanya di podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik, memudahkan akses informasi, mendukung transparansi, dan mendorong partisipasi aktif. Mari ikuti perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Saipullah selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip Pak. Selamat siang ya, apa kabar? Salam sehat tentunya. Salam sehat Pak. Oke. Baik, kita langsung ngobrol aja nih ya Pak ya. Memang Jakarta ini kan kasus kebakaran itu kan menjadi masalah tersendiri gitu. Betul. Ya Pak, yang menjadi tantangan apalagi Jakarta sebagai kota global ini. Dengan inisiasi ada peluncuran program GEMPAR ini, bagaimana ini bisa mencerminkan bahwa ini memang pas untuk diterapkan di Jakarta dan apa yang melatar belakangi dari diluncurkannya program tersebut Pak? Iya baik, terima kasih tentunya. Yang pertama bahwa tadi disebutkan ya bahwa frekuensi kebakaran di DKI Jakarta ini relatif masih tinggi ya, dan kita tercatat sampai dengan bulan Mei ini, di awal Mei ini itu kurang lebih sudah 500-an lebih kasus kebakaran terjadi. Untuk 2025 ya 2025 Pak ya? Ini ya kan ya. Kemudian juga alhamdulillah ya dari 500 lebih kebakaran itu 20%-nya itu bisa diatasi oleh masyarakat. Artinya kerugiannya relatif kecil ya. Ada sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, ya kebakaran itu sudah bisa diatasi oleh masyarakat. Nah, memadamkannya itu dengan menggunakan APAR. Oke, gitu alat pemadam api ringan ya Pak ya. Betul. Nah, kita pahami bahwa yang namanya kebakaran kan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Betul. Yang tadi pemukiman, di bangunan tinggi, industri dan sebagainya. Nah kebetulan ya objek yang terbakar di DKI Jakarta ini ya relatif lebih tinggi dari pemukiman, ya pemukiman. Nah kemudian juga kita ketahui bahwa frekuensi kebakaran yang terjadi itu tentunya ini kan menjadi permasalahan kita semua
ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab Dinas Gul Karmat saja nih. Tentu. Ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, baik itu Betul. unsur aparatur pemerintah, masyarakat, ya termasuk instansi terkait. Nah makanya dalam rangka kolaborasi tadi itu untuk memecahkan permasalahan kebakaran di DKI Jakarta, dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, kita harus siap semua gitu kan. Terlebih ini merupakan sebenarnya sudah termuat di peraturan gubernur, peraturan daerah ya, Perda 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Provinsi Jakarta. Itu di pasal 55 itu disampaikan bahwa setiap warga masyarakat diwajibkan untuk turut serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran. Jadi memang sudah amanah Perda ya Pak Perda, ya? betul sekali. Sehingga ini menjadi kewajiban kita semua ya seperti itu. Ya. Nah, apakah Gempar ini bisa menjadi batu loncatan Jakarta untuk menyamai standar kota-kota global di dunia dalam hal ini ya Pak, keselamatan dari kebakaran dari bahaya kebakaran. Iya, tentunya begitu. Karena setiap kota tentunya begini, ada satu prinsip ya bahwa semakin majunya suatu kota, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi ya kan ya, itu akan diiringi dengan semakin tingginya pula risiko kebakaran. Artinya ya kotanya maju ya risiko kebakaran juga lebih tinggi gitu kan. Nah tentunya dalam rangka untuk mengantisipasi, memitigasi terkait dengan bahaya kebakaran, nah ini menjadi tanggung jawab salah satunya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah ya, dalam rangka untuk memastikan bahwa daerah atau DKI Jakarta ini ya harus relatif aman dari ancaman bahaya kebakaran. Nah makanya program Gempar ini diharapkan minimal di lingkungan pemukiman itu adanya kemampuan atau kekuatan untuk supaya lingkungan itu tangguh dari bahaya kebakaran, yaitu dengan ketersediaannya alat, tentunya sistem proteksi kebakarannya. Nah salah satunya adalah sistem proteksi kebakaran itu ya APAR yang bisa kita gunakan. Itu yang paling yang paling minimal harus dimiliki gitu ya Pak ya. Standar minimalnya begitu ya. Iya, Nah tadi Bapak sampaikan di 2025 sampai dengan bulan April ya Pak, itu sudah 500 sekian kebakaran. Nah kalau untuk trennya sendiri Pak, bagaimana gitu, misalnya dari mungkin 5 tahun terakhir itu trennya apakah terjadi peningkatan atau penurunan atau seperti apa? Ya, relatif fluktuatif ya, dari tahun 2019 tuh yang lalu tuh. 2019 itu relatif tinggi sampai mencapai 2000 kasus kejadian kebakaran dalam 1 tahun itu. Itu besar kecil gitu semua dihitung semuanya ya? Pokoknya kebakaran ya, apapun yang objek terbakarnya kita hitung tuh. Kita hitung yang mau kebakaran skala besar maupun kecil ya. Sampai dengan yang diatasi oleh masyarakat pun kita catat bahwa itu kasus kebakaran. Nah kemudian di tahun 2020 relatif menurun sampai dengan 31% kita bisa menekan frekuensi kebakaran di Jakarta itu. Nah kemudian di 2021 ada peningkatan sedikit ya, 2002 ada penurunan lagi sedikit. Nah kemudian 2003, 2004 ada peningkatan. Kemudian 2023 ada peningkatan, kemudian 2024 kemarin itu ya relatif meningkatannya hanya persentasenya itu kecil. Iya. Artinya ya naik turun ya terkait dengan frekuensi kebakaran di Jakarta ini. Nah kalau penyebabnya nih Pak dari sekian kebakaran gitu tuh mayoritas itu persentasenya paling besar itu apa sih Pak? Iya, kalau dari data kami itu memang penyebab kebakaran terjadi itu ya masih dominan listrik ya, korsleting listrik atau hubungan arus pendek gitu kan. Nah ini kenapa sampai seperti itu? Yang pertama adalah pasti di kota-kota besar seperti kita ini penggunaan listrik kan luar biasa. Nah, jadi listrik itu penyebab pertama ya. Nah sampai dengan ya di angka sampai dengan bahkan 70% kasus kebakaran itu listrik. Ya. Ini di antaranya kenapa? Yang pertama adalah penggunaan listrik ya, kemudian juga peralatan ya. Jadi peralatan yang digunakan oleh masyarakat itu cenderung masyarakat sukanya menggunakan peralatan yang murah. Dan ini yang standar murah, keselamatannya tapi kualitasnya mutunya ya, tidak terjamin ya. Nah ini seperti contoh kita lihat sekarang ini ya, lampu yang rusak ya, tidak bisa dipakai, tidak bisa menyala.
dibetuli, diservis, bisa lagi tuh dipakai. Ya kan? Nah ini kerap juga banyak digunakan oleh masyarakat itu kan, terlebih pada apa namanya level menengah ke bawah ya. Yang penting bisa dipakai, padahal itu tidak aman. Oke, jadi ya hemat, tapi kita juga tetap Berbahaya, harus, betul, tapi ya. sebenarnya kita meskipun hemat tetap harus memperhatikan Keamanan, keselamatan ya, Pak. betul sekali. Kemudian juga banyak juga tenaga listrik itu di Fuel 2000 itu sudah diatur sedianya instalasi listrik ya atau sistem pengkabelan yang ada di rumah itu ya 15 tahun itu sedianya diperiksa, dicek dan diganti. Sudah ada aturannya ya, Pak. Ada aturannya tuh untuk memastikan bahwa 15 tahun ini kondisi kabel di rumah kita ini masih aman, harus dicek sedianya. Ini yang kerap tidak dilakukan oleh warga masyarakat ada di kita. Yang kembali memang biaya lagi ya seperti itu. Nah ini mungkin juga sekaligus mengingatkan begitu ya Pak masyarakat untuk ada pengecekan berkala mungkin setelah 15 tahun ini ya Pak untuk kabel-kabel di jaringan rumahnya gitu ya Pak ya. Siap ya seperti itu. Ya jadi dominan masih listrik ya. Yang kedua adalah gas ya, kompor gas. Gitu. Iya. Kemudian lainnya ya ada lilin, kemudian juga ada kabel udara ya, kabel udara itu di luar jaringan instalasi rumah ya atau di luar bangunan yang di jalan gitu ya Pak ya. Yang ada di kabel udara, yang ada di gardu-gardu itu pun relatif tinggi juga tuh kejadian kebakaran. Iya sih sempat juga kan beberapa kali lihat di media sosial itu ada tiang listrik yang terbakar. Betul. Seperti itu ya Pak. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana nih Pak cakupan gempar ini apakah mencakup warga semuanya hingga tingkat RT atau hanya segmen tertentu aja gitu Pak? Kalau untuk program ini gitu. Iya betul. Kembali bahwa belum lama ini ya, tertanggalnya tuh di bulan April kemarin bahwa instruksi gubernur nomor 5 tahun 2025 itu telah terbit. Yaitu tentang gerakan masyarakat punya APAR. Nah ini instruksi gubernur itu terbit melatar belakanginya itu tadi bahwa kebakaran itu, permasalahan kebakaran itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Selain unsur pemerintah maupun masyarakat nih, dan masyarakat pun kan ada salah satunya adalah para ASN Provinsi DKI Jakarta, betul. para pegawai Provinsi Jakarta ya. Kami Pak, kita Pak. Baik yang bertinggal di DKI Jakarta atau di luar Jakarta. Nah jadi Ingub nomor 5 2025 itu adalah yang pertama diperintahkan kepada kepala perangkat daerah ya untuk memerintahkan para ASN-nya. Para ASN-nya itu berarti kan yang PNS maupun yang P3K ya, P3K untuk mereka itu memiliki APAR di rumahnya masing-masing. Nah, jadi ini wajib ya Pak ya? Wajib, sifatnya kan perintah tuh ya kan. Kemudian juga di Ingub itu adalah untuk menghimbau kepada siapa, di antaranya dihimbau kepada teman-teman kita yang BUMD ya, pegawai BUMD tuh perusahaan milik daerah, mereka dihimbau sama bulan mereka untuk memiliki APAR di rumahnya masing-masing. Kemudian juga unsur masyarakat ada kader Dasawisma, ada kader Jumantik, ada PKK ya, kemudian juga ada Karang Taruna. Mereka pun ya dihimbau untuk punya APAR di rumahnya masing-masing. Seperti itu, karena kembali bahwa fungsi APAR itu adalah untuk melindungi ya, untuk melindungi rumah kita, aset kita tuh ya kan ya, keluarga kita, juga lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran. Karena begini, bahwa kebakaran itu kan tidak langsung besar ya. Diawali dari api yang kecil ya, api kecil yang tidak terkendali, kemudian ada fase pertama tadi, fase penyalaan awal, kemudian ada fase penyalaan pertumbuhan, apinya mulai membesar, ada lagi fase flashover namanya atau penyalaan sempurna, besar sekali apinya. Kemudian fase terakhir itu adalah fase surut, apinya padam. Nah, kembali dalam upaya untuk memadamkan kebakaran itu tentunya sangat mudah pada saat apinya masih relatif kecil, betul ya? Nah, permasalahannya siapa yang memadamkan api kecil itu? Tentunya kan orang-orang yang ada di sekitar itu, di lokasi kebakaran. Betul. Nah, di situ yang ada di lokasi kebakaran kan masyarakat ya.
masyarakat sebelum petugas Iya. pemadam kebakaran Iya. itu tadi Nggak mungkin petugas damkar ada di setiap rumah ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi warga masyarakat itu yang harus melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal. Nah, dalam rangka untuk efektif ya kan ya, dalam upaya pemadaman kebakarannya itu ya diperlukan alat ya. Atau sarana pemadaman kebakaran namanya APAR tadi, alat pemadam api ringan. Jadi kembali bahwa Ingub ini adalah diinstruksikan ya atau diperintahkan kepada para ASN Provinsi di Jakarta, baik itu yang bertempat tinggal di Jakarta maupun luar Jakarta. Iya. Itu Selama untuk menjadi memenuhi ASN DKI Jakarta ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian kepada yang lainnya ya, usaha masyarakat, tadi teman-teman BUMD itu dihimbau untuk mereka pun ya ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan memiliki APAR di rumahnya masing-masing Iya, pula. karena ini juga memang untuk apa ya, untuk masing-masing juga ya Pak ya. Jadi Iya. untuk keselamatan dan juga selain nyawa jadi juga aset gitu ya Pak Iya, ya. betul. Ya, Gitu. karena begini, kebakaran tuh bisa mengakibatkan terjadi kerugian harta benda, bahkan jiwa sekalipun. Dan ini juga dari frekuensi kebakaran di tahun yang lalu ya terdapatnya korban karena kebakaran. Inilah yang kita hendaki ya. Artinya agar supaya kejadian kebakaran itu kerugiannya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, untuk menekan tingkat kerugian itu atau pemadaman kebakarannya itu lebih cepat ya dengan APAR itu. Makanya ya tidak ada ruginya ya sebenarnya buat kita itu memiliki APAR dengan biaya yang tidak begitu mahal sebenarnya di antara 250.000 aja sudah dapat tuh ukuran APAR yang Itu yang untuk 3 berapa kilo. tahun gitu ya Pak ya? Nah itu dan masa kadaluarsa itu bisa sampai dengan 5 tahun. Nah, Itu untuk memproteksi atau melindungi rumah kita ya, rumah kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita ya dari ancaman bahaya kebakaran. Oke, jadi itu. kalau tadi disampaikan APAR adalah memang itu yang bisa terdekat ya mungkin Siap. diupayakan untuk ada. Nah, jenis APAR seperti apa nih Pak yang paling sesuai untuk rumah hunian atau usaha kecil gitu dan bagaimana standar keselamatannya yang harus dipenuhi gitu? Iya. Yang pertama media atau isi APAR itu ada 5 jenis ya. Yang pertama ada medianya itu atau isinya itu yang isi air, ada foam busa, ada yang dry chemical fooder, kemudian juga ada yang CO2 karbon dioksida. Ada lagi dulu tuh ada halon. Nah sekarang ada pengganti halon. Jadi ada 5 jenis. Bukan tuh. galon ya Pak, halon ya. Halon ya, halon transhidrohidrokarbon. Nah itu dia. Nah dari kelima jenis itu kita bisa milih yang mana gitu kan, tentunya yang lebih efektif, efisien gitu ya. Nah dari 5 jenis itu ada kelemahan-kelebihannya atau keefektifannya. Nah dari 5 jenis itu ada yang dry chemical fooder, itu sangat efektif untuk memadamkan kebakaran 3 kelas, 3 jenis. Jadi kebakaran itu dibagi menjadi beberapa kelas tuh, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Dan sekarang ada kelas K. Nah, K. Oh, Kilo. dari D ke K ya Pak. Siap. Apa itu yang disebut dengan kelas kebakaran kelas A, B, C, D sampai dengan K itu ya? Nah. Jadi dilihat dari benda yang terbakarnya. Jadi kalau yang terbakar bahan padat seperti apa nih kayu, tekstil, kertas ya kan ya sifatnya padat itu kelas A. Kemudian yang kedua kelas B. Kelas B itu adalah bahan cair ya, cairan yang terbakar, minyak ya dan sejenisnya, bahan cair dan gas LPG, LNG itu kelas B. Kelas B terbakar. Yang ketiga kelas C. Kelas C itu adalah bila mana yang terbakar listrik, ya listrik yang masih bertegangan. Oh, ini yang penyebab tadi sampai dengan 70% ya. Paling 70% besar ya Pak listrik, ya. betul. Nah, yang keempat adalah kelas D, logam. Nah, sekarang sedang tren juga logam tuh dengan sekarang kan kendaraan listrik ya. Karena kendaraan listrik yang mana baterainya itu kan terbuat bahannya dari litium. Itu salah satu jenis dari logam. Nah, di rumah kita kira-kira potensi terjadi kebakaran yang mana nih? A, B, C, D, K, K gitu kan ya. Nah, kita lihat di rumah kita bisa kemungkinan terjadi kebakaran karena bahan padat. Bisa juga kan ya, di rumah kita ada kayunya, ada kertas, dan sebagainya, kain, tekstil dan sebagainya. Kelas B juga penting ada, ya kan, cairan minyak tuh sedang goreng-goreng. Gas, gitu. ya, gas. Gas juga penggunaan gas kelas B. Listrik kelas C Sangat pasti mungkin, juga sangat ya kan ya.
Iya. Nah kalau kelas D tadi kan belum begitu dominan ya untuk keberadaan kendaraan listrik di rumah-rumah itu. Jadi sangat dominan tadi untuk jadi kalau dibilang memilih apar yang mana ya mungkin yang lebih efektif ya tadi yang kelas dry chemical fooder atau fodder tadi. Karena yang fodder itu bisa efektif memadamkan kebakaran kelas A, B maupun kelas C seperti itu. Oh, oke. Jadi ini nanti bisa dicek juga ya masyarakat kalau misalnya bingung mau beli apar tapi apar yang mana gitu kan. Tapi termasuk ukurannya pun harus diperhatikan. Oh gitu ya Pak. Nah ukurannya itu kan ukuran apar itu atau pengertian apar itu kan alat pemadam api yang bisa dijinjing ya, bisa dijinjing. Kemudian beratnya itu maksimal 18 kilo. Oh, lumayan juga ya Pak. Total beratnya ya antara isi dengan tabungnya itu. Betul. Ketika ada isinya ya Pak. Nah yang mana yang ideal tepat di rumah itu? Nah karena cenderung di rumah itu termasuk klasifikasi resiko kebakarannya kan ringan tuh. Ya. Nah itu untuk ukuran aparnya bisa menggunakan dengan ukuran yang 3 kilo sampai dengan 6 kilo isinya itu. Nah jadi kita bisa memilih. Nah, tatkala kita membeli apar ya, pilih yang ukuran sekitar itu saja di antara 3 sampai dengan 6 kg. Oke. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Saifullah gitu kan masyarakat bisa memilih apar untuk beli di rumahnya gitu ya Pak. Nah, ini bagaimana nih strategi Dinas Gul Karmat gitu Pak untuk mengedukasi masyarakat mengenai program Gempar ini dan bagaimana kampanye yang dilakukan atau sosialisasinya gitu, siapa saja yang dilibatkan itu. Boleh silakan Bapak jelaskan. Ya tentunya program Ingub nomor 5 tahun 2025 ini tentang Gempar, bagaimana agar diketahui, dipahami oleh seluruh unsur ya, termasuk untuk para ASN ya maupun warga masyarakat tadi itu, berbagai strategi kita lakukan. Di antaranya kita melaksanakan sosialisasi. Jadi kemarin kami di tanggal 5, 6 dan hari ini pun tanggal 7 ya, Senin, Selasa, Rabu itu setiap SKPD atau UKBD ya di Provinsi Jakarta, termasuk BUMD itu kita sosialisasikan melalui Zoom ya, kita bagi beberapa sesi ya kan ya, sehingga seluruh SKPD dan UKBD di Pemprov DKI Jakarta ini tersosialisasi. Nah walaupun ya peserta yang mengikutinya emang relatif masih kurang ya. Karena kita ketahui kan jumlah ASN sama di Provinsi Jakarta itu puluhan ribu ya. Iya, nah, ini sangat masih jauh total untuk peserta sosialisasinya itu. Iya, tapi sudah ada perwakilan yang kemudian dia akan menceritakan gitu ya Pak. Betul, ke makanya rekan-rekannya. Pada sosialisasi itu kami menekankan agar supaya yang menghadiri sosialisasi untuk ditularkan atau diinformasikan lebih lanjut kepada rekan-rekan kerjanya sehingga mereka memahami juga. Kemudian juga kita pembuatan video, pembuatan infografis ya. Kemudian juga melalui WA group itu ya. Broadcast ya Pak. Betul sekali, termasuk podcast ini nih. Dan kebetulan ini yang kedua kali. Karena sebelumnya kita terkait dengan Gempar ini pun mensosialisasikan di progresnya yang dinas Cipta Karya. Cipta Karya betul sekali Cipta Karya seperti ini. Bahkan waktu itu dengan pakar dari Universitas Indonesia terkait dengan keselamatan kebakaran. Nah kalau untuk ke masyarakat sendiri bagaimana nih Pak untuk pelaksanaannya gitu? Sosialisasi dan juga mengedukasinya ini ke masyarakat ini. Baik, ke masyarakat itu kami Ibu izin di tingkat kelurahan, di kelurahan itu kami ada petugas satgasnya, satuan tugas, itu anggota Damkar ya atau pegawai dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta. Nah mereka itu salah satu tugas yang termuat di Ingub nomor 5 ini ada melaksanakan sosialisasi kepada unsur pemerintahan kelurahan ya, artinya unsur pegawai yang ada di kelurahan dan juga kepada masyarakat terkait dengan Gempar ini. Jadi antara satgas dan didukung dengan para lurahnya ya sama-sama untuk melaksanakan sosialisasi tentang Gempar ini. Karena di situ kan salah satu instruksi ya, instruksi terkait dengan kemasyarakatan. Jadi masyarakat pun dihimbau tadi
Jadi para tokoh agama, tokoh masyarakat, FKDM, LMK, mereka pun dihimbau untuk punya APAR. Nah, untuk mensosialisasikan agar sampai kepada teman-teman yang ada di lapis bawah ya atau di tingkat kelurahan, Satgas yang melaksanakan sosialisasinya itu dengan Pak Lurah. Pak Lurah, seperti itu. Nah, apakah ada pelibatan dari sektor swasta, kemudian komunitas seperti itu Pak untuk dalam program Gempar ini? Iya, tadi swasta ya, swasta tadi itu para BUMD atau teman-teman pegawai BUMD dan cukup banyak ya pegawai BUMD di DKI Jakarta ini. Tadi mereka pun dihimbau untuk turut serta ya, turut serta atau berperan aktif untuk melaksanakan upaya pencegahan ya dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungannya. Maka kami disesuai dengan Ingub nomor 5 ini, salah satu instruksinya itu adalah diperintahkan kepada kepala atau direktur BUMD-nya itu menghimbau kepada para pegawainya untuk memiliki APAR. Jadi instansi swasta pun terlibat ya, terlibat untuk mendukung kegiatan ini. Ini yang diharapkan adalah semakin banyaknya APAR yang terdapat di masyarakat itu. Nah, makanya untuk Bapak Ibu ASN yang telah memiliki APAR tadi itu, ya kan ya, informasikan juga kepada masyarakat sekitar bahwa di rumah kita punya APAR gitu. Ya kan? Artinya kalau terjadi dari kebakaran nih di lingkungannya itu, ya tetangga mungkin yang pertama kali melihat jadi kebakaran bisa memanfaatkan APAR yang di rumah kita. Sehingga kan nilai manfaatnya luar biasa tuh. Iya, nggak hanya untuk rumahnya sendiri, tapi juga lingkungannya juga, lingkungannya. Begitu ya, ini Pak. yang harapan oleh kita. Jadi adanya upaya penanganan awal kebakaran oleh masyarakat seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita dulu kan Dinas Damkar aja gitu ya Pak, sekarang Disgul Karmat gitu. Betul. Nah, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Ya. Nah, kalau tugas pokoknya kan kita tahunya ya pemadam kebakaran, tapi sekarang itu kan masyarakat kayak semua minta tolong ke damkar gitu ya Pak, sampai ambil rapot pun juga bisa minta tolong ke damkar gitu kan. Nah, ini mungkin bisa Bapak ceritakan gitu kan, sebenarnya tugas utamanya Disgul Karmat Provinsi DKI Jakarta terutama ya Pak itu apa saja sih? Kemudian kalau misalnya ada aduan atau permintaan bantuan dari masyarakat itu bagaimana Disgul Karmat ini menanggapi dan melayani masyarakat gitu. Ya. Baik, tugas pokok atau tusi dari Disgul Karmat itu ada 5. Yang kita kenal dengan Pansadharma pemadam kebakaran. Pansadharma. Yang pertama adalah melaksanakan upaya pencegahan kebakaran. Bagaimana mencegah atau memitigasi kebakaran jangan sampai terjadi, gitu kan? Dengan upaya-upaya penyuluhan, dengan peralatan-peralatan yang tersedia, gitu kan? Atau sistem proteksi kebakarannya dan sebagainya, sosialisasi, ya kan dan sebagainya. Yang kedua adalah pemadaman kebakaran. Salah satunya ini menjadi tugas utama kita. Artinya setiap terjadi kebakaran, ya pemerintah harus hadir ya, atau negara harus hadir. Nah, pemadam kebakaran pasti pada saat terjadi kebakaran maupun dipinta atau tidak, laporan atau tidak, tapi khususnya ya segera untuk dengan laporan kebakaran kami akan hadir. Dengan target kita 15 menit itu kita sudah ada di lokasi. Betul. Jadi SOP-nya begitu ya Pak? Betul. Respon time itu kita itu 15 menit ya. Dan sekarang bahkan sudah terpenuhi di bawah 10 menit tuh bahkan tuh banyaknya. Kemudian juga yang ketiga adalah penyelamatan tadi tuh. Nah, ini yang sedang tren saat ini. Jadi apapun dilaporkan ke pemadam kebakaran. Buka cincin juga ya Pak? Cincin itu. Belum lama ini di Bekasi ya untuk kegiatan sekolah perpisahan nih, karena di sana ada larangan untuk wisuda, untuk keluar ya. Nah, mereka atau si siswanya itu menginisiasi acara perpisahan itu dengan memanggil pemadam kebakaran. Itu gimana Pak ceritanya? Jadi mereka membuat acara, terakhirnya itu dia minta disiram oleh pancaran air dari pemadam kebakaran dengan berbagai kegiatan ya. Nah, itu senang sekali tuh ya. Jadi layanan seperti itu. Nah, tadi layanan penyelamatan ya, penyelamatan jenis apapun, entah itu untuk korban jiwa ya,
termasuk hewan, binatang, ya kan ya. Iya. Termasuk juga benda-benda tuh. Contoh tadi seperti apa namanya, membuka cincin yang tidak bisa dibuka, ya. Nah ini awalnya sih begini. Jadi ada pasien datang ke rumah sakit ya. Jadi tangannya itu, jari manisnya itu sudah bengkak, Nah, kenapa bengkaknya itu? Karena cincinnya itu nggak bisa dilepas. Nah, disarankan dokter itu coba ke pemadam kebakaran. Oh gitu. Datanglah ke pos pemadam kebakaran. Nah, oleh kita dengan satu alat namanya gerinda kecil, itu ada alatnya, kita potong lepas. Nah, dari situ ya ternyata kesininya banyak permintaan layanan seperti itu. Ya, setiap cincin yang nggak bisa dibuka ke pemadam. Ya. Iya. Ambil rapot juga ke pemadam. Nah, ambil rapot lagi kan terakhir waktu bulan di tahun yang lalu ya. Tahun lalu itu ada di di daerah Jakarta ini ya. Telepon pas pembagian rapot, ada anak laki-laki kelas 6 SD telepon pemadam. Apain dia ya kan? Ternyata minta diambilkan rapot. Kenapa kok telepon pemadam kebakaran? Saya takut Pak, katanya takut diomelin ayah saya kalau rapot saya jelek. Iya. Belum lama ini bahkan begini, ada yang ada pasang suami istri datang ke pos pemadam kebakaran, ya. Suami istri, nah istrinya itu dalam kondisi hamil, mengandung ya kan ya. Nah mengandungnya itu dia ngidamnya itu, mohon maaf itu perutnya itu minta dielus sama petugas pemadam kebakaran. Iya. Mungkin harapan ntar anaknya kalau laki-laki jadi pemadam kali ya. Bisa jadi itu Pak, karena profesi pemadam kebakaran ini kan untuk anak kecil kan sangat menarik juga kan Pak. Betul. Tidak hanya di Indonesia gitu, kayaknya di seluruh dunia seperti itu. Oke, jadi tadi yang ketiga ya. Yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana untuk membudayakan masyarakat yang ada di setiap kota kabupaten ya, DKI Jakarta nih. Warga masyarakat dengan jumlah penduduknya yang luar biasa padat ya, padat untuk berperan aktif. Namanya kami di Pemprov DKI Jakarta ini ada pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Redcar. Melalui Pergub 42 tahun 2023, bahwa di sana sedianya di setiap RT itu tersedia 2 orang. 2 orang anggota relawan pemadam kebakaran. Nah, si relawan tadi itu dilengkapi dengan APAR juga. Nah, kalau APAR yang untuk relawan itu pengadaannya oleh pemerintah daerah melalui Dinas Dulkalpan tadi. Itu nomor 4 ya, dan terakhir nomor 5 adalah untuk penanganan bahan berbahaya B3. Jadi ada 5 tugas fungsi kita pemadam kebakaran. Yang utamanya itu ya Pak ya. Siap. Damkar sendiri tuh untuk DKI Jakarta kan juga prestasinya banyak nih Pak. Kemarin kan terakhir dari lomba yang di Singapura ya Pak ya. Iya, itu mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak prestasi dari Damkar Jakarta ini. Iya, namanya adalah skill kompetisi. Jadi di Singapura itu ada lomba keterampilan untuk petugas pemadam kebakaran. Nah, itu dalam lomba, pesertanya dari seluruh dunia seluruh atau dunia? Seluruh dunia? Karena ada Australia ikut juga, kemudian juga ada Arab Saudi ya, Jepang ya kan ya. Nah, Indonesia itu saya masih ingat di tahun 2001 diundang pertama kali. Nah, padahal waktu itu lombanya yang ke-9 kalinya. Nah, Indonesia baru diundang yang 9 kalinya itu. Nah, kebetulan salah satu tim yang berangkat ke sana saya sendiri. Di tahun 2001 itu. Oh, pertama kali ya Pak? Siap, betul. Nah, waktu itu kurang lebih ada sekitar 15 negara ya. 15 negara yang ikut serta, termasuk tuan rumah Singapura ya. Singapura dengan tim dratnya yang tim intinya itu luar biasa. Ada 4 item waktu itu lombanya itu. Ada lomba high and rescue, penyelamatan pada bangunan tinggi. Kemudian juga ada tim survival, ada house lying, kemudian juga yang terakhir itu adalah tim survival tadi ya. Ada 4 jenis lah waktu itu. Nah, pertama kali kita ikut bergabung, kita di tahun itu membuat kejutan juga. Ada di salah satu event itu namanya high and rescue. Jadi bagaimana menyelamatkan korban di lantai 3 dengan si petugas itu penyelamatannya dari lantai 10. Jadi
dari lantai 10 itu kita harus turun menggunakan tali dengan teknik raveling ya. Oh, udah kayak Mission Impossible ya Pak ya. Jadi dari lantai 10 itu raveling masuk ke lantai 3. Nah masuk itu melalui jendela. Intinya ada orang yang di skenario-nya ada orang yang mau bunuh diri ya, mau loncat dari lantai 3. Nah petugas pemadam harus menyelamatkan dari ketinggian itu. Nah turun dari lantai 10 ke lantai 3 itu masing-masing negara punya ciri khas masing-masing tuh. Oh gitu ya Pak? Iya, ada yang punya turunnya tekniknya sendiri-sendiri ya Pak? Ada teknik rappellingnya itu dari lantai 10, 9, 8 sampai 3 ya. Ada juga yang dari 10 ke 6, ke 4 gitu kan. Kalau kita Indonesia waktu itu dari lantai 10 langsung ke lantai 3. Wow. Satu-satunya ya Pak? Iya, jadi satu tolakan lantai 10 ke lantai 3, plus untungnya pas ya. Untungnya pas dan kita waktu itu ya dalam lomba itu tercepat untuk menyelamatkan korban itu. Nah, sehingga ya teknik rappelling kita, kenapa pemadam kebakaran Jakarta bisa seperti itu? Ya dulu kita memang berguru ke Kopassus ya. Dulu dia. Jadi senior kami itu diklat di RPKAD dulu di Batu Jajar. Nah, teknik-teknik itu dikuasai oleh senior kami, kemudian diterapkan ke kami ini. Nah, jadi memang belajarnya juga dari militer ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, waktu itu ya dengan teknik seperti itu yang kita tunjukkan. Bahkan izin tuh waktu dari lantai 10 masuk ke lantai 3 itu banyak penonton yang teriak seolah-olah khawatirnya bahwa pemadam Jakarta itu masalah gitu kan. Lepas kendali. Tapi ya waktu itu bisa pas di lantai 3 itu, sehingga setelahnya ya malah tepuk tangan tuh. Nah, pelaksanaan skill kompetisi itu waktu itu per tahun ada. Per tahun dan setiap tahunnya kita selalu mendapatkan medali ya, medali. Nah, kemudian juga ke sininya itu per 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali, dan 2023 yang lalu ya kita beberapa medali kita raih. Nah, itu artinya untuk skill kita tidak kalah amat dengan negara lain. Wah, ya. Ini luar biasa emang Damkar Jakarta gitu. Iya. Nah, ini Pak, kalau misalnya Damkar ini kan sebagai memberikan pelayanan ke masyarakat gitu. Betul. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi mengenai tugas Damkar, kemudian misalnya mau meminta layanan segala macam, itu bisa kemana aja nih Pak untuk kanal resminya Damkar di Sgul Karmat? Baik, ya kembali kita melaksanakan upaya layanan itu karena dasarnya permintaan ya, permohonan. Nah sekarang bagaimana agar masyarakat itu lebih cepat menghubungi pemadam kebakaran sehingga layanannya pun lebih cepat ya, bila mana membutuhkan, tadi ada kebakaran kah, ada penyelamatan kah ya kan ya. Nah kebetulan kan di Jakarta ini telah memiliki panggilan kedaruratan ya. Panggilan kedaruratan yaitu di nomor 112. Iya, Jakarta Siaga. Jakarta Siaga, betul. Jadi satu panggilan itu bisa melayani untuk berbagai jenis kedaruratan. Nah, jadi bila mana Bapak Ibu atau warga masyarakat Jakarta yang membutuhkan layanan kita untuk pemadaman kah, penyelamatkan kah ya kan ya, segera menghubungi di nomor 112. Dan dipahami juga bahwa seluruh layanan pemadam kebakaran itu tidak dipungut biaya. Gratis. Nah ini penting juga nih ya. Mungkin kadang masyarakat mungkin masih ada yang ragu atau takut, misalnya mau minta tolong damkar, mungkin bukan masalah kebakaran nih Pak gitu, minta tolong damkar bayar nggak sih gitu. Tapi gratis ya Pak ya. Kami gratis. Nah, termasuk ya kalau seandainya layanannya seperti apa gitu kan. Bahkan yang menurut kita mungkin sepele ya, sepele misalkan contoh pernah kejadian itu mengambil ATM ya. Jadi ada warga masyarakat yang ATM-nya itu kecebur di gorong-gorong ya. Gitu kan ya. Telepon pemadam. Nah, orang mau bilang gitu aja kok lapor pemadam ya. Ternyata waktu itu dia si pemilik ATM-nya itu dia kejadian di hari Jumat. Di hari Jumat. Nah, dia butuh uang ya kan. Nah, sedangkan besoknya hari Sabtu, hari Minggu bank tutup. Artinya dia tidak bisa ngambil uang dari kasir ya. Betul seperti itu. Nah, makanya telepon pemadam kebakaran. Nah, kita pun ya
atas dasar itu ya dengan peralatan kita miliki, misalkan karena banyak beton menutupi ya, bagaimana agar supaya bisa mengambil ATM itu, dan ya dengan alhamdulillah dengan hitungan menit ya ATM itu sudah bisa diambil gitu kan. Termasuk banyak juga yang kunci motor ya yang terjemur di gorong-gorong. Iya. Ya itu sering seliweran juga di media sosial itu Pak. Betul. Jadi apapun permintaan layanannya kami siap. Ya. Jadi memang Damkar siap setiap saat, setiap waktu. Kami itu menyebutnya tuh kami itu siang simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Oke Pak. 24/7 ya Pak ya. 24 jam 7 hari siap ya Pak melayani masyarakat. Nah, ini terakhir nih Pak. Apa harapan dan pesan Bapak ini kepada warga Jakarta ini, sekaligus juga mengajak masyarakat, kan sekarang sedang dilakukan survei kepemilikan APAR ya Pak ya. Silakan Bapak sampaikan. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, lebih warga masyarakat DKI Jakarta dan juga sangat wabil khusus ya kepada para ASN Provinsi DKI Jakarta, kami mengajak ya, yuk kita miliki APAR di rumah kita masing-masing untuk melindungi harta benda kita, rumah kita, lingkungan kita dari ancaman bahaya kebakaran. Karena kembali bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Artinya dengan kepemilikan APAR kita sudah siap. Artinya meningkatkan kesiapsiagaan di rumah kita, di lingkungan kita. Bila mana terjadi kebakaran, kita bisa melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal. Ya, dengan kebakaran bisa diatasi secepat mungkin. Tentunya tingkat kerugian yang diakibatkan kebakaran itu relatif lebih kecil. Itulah harapan kita. Jadi kembali kami menghimbau kepada seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga para teman-teman badan UMD ya, BUMD dan warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, LMK, FKDM, Jumantik, PKK, mana lagi tuh ya kan ya. Karang Taruna ya kan ya. Yuk siapkan APAR di rumah kita masing-masing. Yang mudah-mudahan dengan seperti itu lingkungan kita lebih aman. Ya. Kalau boleh pantun kali ya? Oh silakan Pak, boleh banget. Kami punya pantun nih. Iya. Khusus nih ya Pak, pantun Damkar. Ayo Ting Ting cari alamat. Waduh. Alamat dicari. Cakep ya, saya salah jawab. Ulangi ya. Iya ulangi Pak. Ayo Ting Ting cari alamat. Cakep. Alamat dicari ada di Buaran. Cakep. Ayo Cing kita sepakat hindari bahaya kebakaran. Oke. Jadi juga masyarakat yang sudah memiliki APAR jangan lupa untuk mengisi survei ya Pak ya, karena itu datanya penting sekali untuk dimiliki Damkar. Jadi sekaligus nanti misalnya ada terjadi kebakaran di lingkungannya, itu Damkar juga sudah bisa memetakan sebenarnya di lingkungan ini siapa yang punya APAR gitu mungkin ya Pak ya. Siap. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Saifullah sudah hadir di podcast Oke Sip. Sobat PPID, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.